Shalom, saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Di video ini kita mau tanya dua pertanyaan. Satu, mau tanya kenapa semua orang lahir di dunia ini pernah berdosa. Dan yang kedua, mau tanya kenapa Yesus Kristus beda. Kenapa dia lahir di dunia ini tapi dia tidak pernah berdosa. Kalau kita mau mengerti hal ini, kita harus tanya, apa yang berubah setelah Adam berdosa? Kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 26. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. So waktu Enos, orang mulai memanggil nama Tuhan. Apa artinya? Mereka mulai berdoa kepada Tuhan karena Allah sudah jauh dari mereka. Mereka tidak bisa lihat dan mereka tidak bisa dengar suaranya. Tapi ini beda dengan waktu Adam berjalan di Taman Eden. Karena waktu itu Allah akan turun dan berjalan bersama Adam. Dia akan bicara kepada Adam dan Adam bisa dengar suaranya dan bisa mengenal Allah. Tapi setelah Adam berdosa, manusia semakin terasing dari Allah. Mereka tidak kenal dia, mereka tidak lihat dia, dan mereka tidak dengar suaranya. Dari fakta-fakta ini, kita bisa lihat, itu tidak seperti waktu Adam berdosa, dia dapat satu hal yang baru, itu dosa, atau satu penyakit, atau virus dosa. Dia tidak dapat satu hal yang baru, dan karena itu kita semua lahir di dalam dosa. Tidak. Itu karena waktu dia berdosa, dia terasing dari Allah. Dan semua manusia lahir di dunia ini, mereka juga terasing dari Allah dan mereka tidak kenal dia. So, itu tidak seperti dia dapat satu hal yang baru, tapi dia hilangan warisan kita. Kita harus ada hubungan dengan Allah. Tapi karena dosa dia, kita lahir di dunia ini tanpa hubungan dengan Allah. Ayo kita terus lihat di Efesus pasal 2, mulai di ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. So, Paulus menulis surat ini kepada orang di Efesus dan berkata, sebelum mereka mengenal Kristus, mereka dibawa hukuman Allah karena dosa mereka. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. So, waktu itu sebelum mereka mengenal Kristus, mereka taat kepada roh-roh jahat. Mereka lakukan dosa itu karena itu kehendak iblis. Ayat ketiga. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. So Paulus berkata tidak hanya orang bukan Yahudi tapi orang Yahudi seperti Paulus juga pernah di dalam dosa. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita, pada dasarnya kita adalah orang-orang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. So ini berkata, mereka hidup di dalam hawa nafsu daging. Maksudnya, mereka hidup sesuai dengan keinginan daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Maksudnya, mereka lakukan semua hal yang jahat sesuai dengan pikiran yang mereka ada. Itu beda dengan pikiran Allah. Dan keinginan mereka yang beda dengan keinginan Allah, kehendak Allah. So mereka ikuti apa? Mereka ikuti iblis, ya itu betul. Tapi mereka ikuti iblis karena mereka mau lakukan keinginan diri sendiri. Sesuai dengan daging mereka. Dan sesuai dengan itu pikiran dan keinginan mereka sendiri. Jadi kita harus tanya, keinginan tubuh kita selalu dosa? Dan kalau kita hidup sesuai dengan keinginan tubuh kita, kita selalu berdosa pada Tuhan? Tidak. Karena tubuh kita ada keinginan juga itu bagus. Seperti makan. Kalau kita mau makan, itu tidak dosa karena
kita ada keinginan untuk makan, atau kalau kita satu tubuh dengan istri atau suami kita, itu tidak dosa karena itu di dalam pernikahan itu sah. Tapi itu jadi dosa kalau kita ikuti keinginan tubuh kita di luar kehendak Allah. Seperti kerakusan. Kalau kita makan sesuai dengan keinginan kita, tapi keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Allah, itu tidak dosa, itu sah. Tapi kalau kita melakukan kerakusan, maksudnya kita mau makan terus-menerus tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita ikuti itu keinginan tubuh untuk makan banyak sekali dan lebih dari kita perlu, itu sudah jadi dosa, itu tidak sah lagi. So kita bisa lihat itu keinginan tubuh tidak jahat, tapi ikuti keinginan tubuh di luar kehendak Allah itu dosa, itu adalah kejahatan. Jadi sekarang kita bisa jawab, kenapa semua orang lahir di dunia ini pernah berdosa? Itu karena Adam waktu dia berdosa, dia kehilangan hubungan dengan Allah. Dia tidak jalan bersama Allah lagi dan dia terasing dari Allah. Karena itu, semua orang lahir di dunia ini juga terasing dari Allah. Mereka lahir tanpa satu hubungan dengan Allah sendiri. Mereka tidak kenal Dia. Dan karena itu mereka hanya bisa ikuti keinginan daging atau keinginan tubuh mereka. Dan itu di luar kehendak Allah karena mereka tidak mengenal Allah dan mereka selalu akan pilih dosa. Mereka selalu akan ikuti keinginan diri sendiri, tidak ikuti keinginan Allah karena mereka tidak mengenal Allah. Oke, kalau itu betul, semua orang berdosa karena mereka lahir terasing dari Allah. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Karena tadi pertanyaan yang kedua adalah, kenapa Yesus Kristus beda? Kenapa Yesus Kristus lahir sebagai manusia, tapi dia tidak pernah berdosa? Oke, untuk dapat jawaban untuk pertanyaan ini, kita lihat di Mazmur 22. Ini satu nubuatan tentang Yesus Kristus. Kita lihat di ayat 11. Yesus berkata di dalam Mazmur ini, "Kepadamu aku telah diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku." Yesus Kristus, walaupun dia manusia dan dia keturunan dari Adam, dia beda dengan semua manusia. Kenapa? Karena dia tidak hanya manusia, tapi dia adalah anak Allah yang kekal. Jadi walaupun Yesus Kristus ada natur yang sama dengan kita, dia 100% manusia. Dia juga 100% Allah. Dia 100% anak Allah yang kekal. Dan karena itu, walaupun dia lahir sebagai bayi di dunia ini, sebagai manusia, dia masih ada hubungan dekat dengan Allah Bapa. Dan dia selalu tunduk kepada Allah Bapa dan jalan di dalam kehendak-Nya. Saya berharap ini ada manfaat untuk kalian. Nanti kita akan membahas bagaimana kalau kita lahir di dunia ini, lahir terasing dari Allah, dan karena itu kita selalu berdosa karena hanya bisa ikuti keinginan daging kita. Bagaimana kita bisa disembuh dari dosa atau bisa dibebaskan dari kuasa dosa. Nanti kita akan membahas, tapi di sini saya bisa berkata itu melalui berdamai sama Allah. Melalui Yesus Kristus, kita berrekonsiliasi sama Allah dan kita dapat rohnya supaya kita tidak terasing dari Allah lagi, tapi kita bisa berjalan bersama Dia dan tunduk kepada kehendak-Nya. Saya berharap ini ada manfaat. Tuhan memberkati.